Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat, di video kali ini saya kedatangan Vario 125 yang dimana radiatornya bocor ya. Dan kebetulan radiator bocornya itu dari seal water pump yang depan, guys. Nah, di sini saya buka radiatornya aja karena kita mau sekalian ganti seal kruk as atau seal magnet karena seal magnetnya bocor ya. Jadi si olinya itu netes terus, itu sangat bahaya sekali kalau dibiarkan, guys. Karena seal magnet juga berfungsi untuk mencegah oli keluar lewat kruk as atau lewat magnet. Nah, oke, the next kita buka aja. Di sini ada pipa sambungan radiator ke head. Kita buka aja bautnya, dan di sini ada kabel yang nyangkut ke radiator, dan di sini selang radiatornya udah saya buka semuanya karena itu wajib ya. Lalu the next, setelah baut water pumpnya kita buka, di sini ada 3 baut 10. Nah, kita cungkil aja pakai sendok ban aja ya. Nah, di sini kita cungkil juga ini pipa sambungannya, dan di sini kita pakai dryer sedikit supaya si bagian lemnya itu menjadi agak kendor. Jadi kita mudah. Lalu di sini kita kasih karbu cleaner biar lemnya lepas. Nah, di sini kalau udah kita head dryer, the next kita cungkil lagi, guys, menggunakan ini namanya sendok ban. Lalu kita cungkil aja terus sampai dia mau keluar. Nah, setelah kita lama mencukil, guys, ini lama sekali ya, karena harus perlahan karena gak bisa langsung dapat gitu kan. Ini udah kita buka si water pumpnya. Dari sini sealnya bocor terus, guys. Jadi si air radiatornya netes. Nah, sebelum kita ke penggantian seal water pump, sebaiknya kita siapkan sigmat atau ukuran ya. Di sini kita harus ukur kepanjangan asnya. Ini masih original. Nah, di sini kita menemukan angkanya yaitu 19,5. Karena kalau gak kita ukur, nanti pas kita pasangnya lagi itu takutnya kependekan atau kepanjangan gitu kan, guys. Nah, kita catat aja, takutnya lupa. 19,5 ya untuk ukuran asnya. Standarnya nanti untuk patokan ya. Nah, di sini kita buka bagian water pumpnya, dan di sini kita udah lihat nih penyakitnya, salah satunya adalah seal yang ininya udah rusak nih. Ya mungkin sebenarnya bocornya dari sini gitu kan, guys. Karena ini si sealnya udah lepek banget, udah udah gepeng ya. Jadi air radiatornya keluar terus. Tapi di sini kita akan ganti aja seal water pumpnya karena kata orangnya pengen jongjon lah ya, pengen motornya langsung bagus gitu kan. Nah, di sini sebelum kita ke penggantian seal water pump itu ada yang harus dilakukan, yaitu pengambilan asnya. Kita ketok aja sih tadi menggunakan mata obeng ketok yang udah kita runcingkan. Lalu kita ambil, ini ada kipas water pump atau pompanya ya. Nah, di sini juga ada seal water pump nih bagian atas. Di sini ada terdapat karet dan juga kayak keramik sih, guys, itu ya. Yang putih itu kayak keramik atau apa gitu kan. Nah, oke, setelah kita ambil, kita cungkil aja. Nah, kita buka. Lalu kita bersihkan ininya, guys ya. Jangan lupa ya, kita amplas, kita korek-korek pokoknya sampai bersih lah ya. Kita amplas ya, guys. Oke, the next, setelah semua itu terbuka, ke langkah selanjutnya kita persiapkan sealnya, guys. Sambil ngamplas ya, kita persiapkan sealnya. Nah, di sini ada seal yang bagian kecilnya, ini untuk ke batang as pompa radiator, guys. Jadi kalau kita ganti seal water pump, sebaiknya seal ininya juga kalian diganti, guys, karena biasanya seal ininya udah usang ya, jadi udah rusak lah intinya ya. Udah keras atau kadang udah robek, lalu kita lem supaya sealnya diam di tempat ya, tidak kesana kemari. Oke. Oke, the next kita siapkan ini seal water pumpnya. Kita menggunakan original punyanya CBR 150. Biasanya ini saya beli cuma 160 ribuan, tapi tadi beli 180 ribu karena beda tempat. Ya, ini untuk CBR 150 karena kalau pakai varionya biasanya gak awet sih, guys. Kalau untuk CBR biasanya lumayan kepakainya itu lama ya. Nah, itu juga sebagai ilmu dan pengalaman ya buat para sahabat yang jauh di sana. Nah, di sini kita pasang yang bagian atasnya di bagian
seal water pump yang ada keramiknya, lalu kita masukkan, lalu di sini kita siapkan bearingnya. Ini kalau bearingnya rusak kita ganti, tapi kebetulan ini bearingnya masih bagus, jadi kita kasih grease aja atau stempet, lalu kita masukkan ke asalnya, ke tempat semula ya. Lalu kita ketok menggunakan palu yang kecil aja guys, jangan besar-besar ya, nanti malah pecah itunya ya. Nah the next kita pasang aja si kipas water pumpnya. Nah ini nih yang maksud saya itu menjadi patokan guys, karena kita itu memukulnya bisa terlalu dalam, bisa juga terlalu atas ya. Karena kalau pakai ukuran kita bisa pas nanti ya. Jadi kita ukur, kita masukkan, dan ini biasa hal yang sering terjadi guys. Jadi bearingnya malah ikut keluar. Jadi jangan panik ya, kita tinggal pukul aja ke dalam sambil bawahnya ditahan gitu kan ke apa kek. Di sini saya kebetulan ada ragum ya. Nah, di sini kita ukur ke ukuran semula yaitu 19,5. Kalau udah pas mantap banget ya. Kalau kurang kita tambahin, kalau kelebihan kita ketok ke sana. Lalu the next ini yang gak kalah penting nih, di sini ada sepinya. Kita harus pasang lagi guys, karena sepinya itu penting banget untuk memutarkan si kipasnya. Nah, ini udah pas tuh, udah tengah-tengah ya. Karena harus pas tengah-tengah. Ini sealnya kita ganti aja nih ya. Kebetulan tadi pas saya beli ada satuan yang original ya. Intinya tadi saya belanja itu habis sekitar 200 ribuan kurang sih guys. 240.000 saya tuh ya sama sel magnet yang ini nih. Nah, seal magnetnya juga kita ganti sekalian nih pakai yang original. Kita pasang aja, kita masukkan. Setelah lurus sealnya kita kasih lem supaya diam di tempat ya, gak kesana kemari. The next setelah kita kasih lem kita pasang aja ke sana ke mesinnya seperti semula, seperti sedia kala. Lalu jangan lupa dikencangkan semua bautnya ya guys. Ini bautnya baut 10. Ada berapa biji ya? Lupa lagi saya. Lalu the next kita pasang spool ACG-nya. Nah, jangan lupa guys, spoolnya kita pasang. Lalu di sini bautnya itu menggunakan kunci L, lalu kita kencangkan sekencang-kencangnya karena kalau gak kencang bahaya banget guys ya. Nah, lalu the next kita pasang magnetnya. Nah, ini magnetnya kita pasang, lalu kita masukkan ke sepi magnetnya yang lurus banget ya. Lalu sini ada ring. Jangan lupa guys ringnya kita pasang, karena kalau lupa bahaya banget ya. Karena umurnya mungkin kurang ngepres gitu kan. Oke, the next setelah umur 17 kita pasang, kita kencangkan menggunakan impact, menggunakan kunci 17 shock ya guys. Nah, setelah kencang, the next kita ke pemasangan water pump lagi guys. Ini yang bagian depan nih. Ini ada segitiga tuh ya. Jadi si sepi ini lurus ke segitiga guys. Itu posisi topnya ya. Untuk si sintriknya lurus ke atas ya. Nah, jadi di sini ada segitiga, lalu kita pasang aja, kita masukkan. Nah, di sini kita kasih lem supaya pas masukinnya itu agak licin guys, pakai sealer ya. Jadi kalau pakai seal itu kita bisa dorong pakai tangan guys, digini-gini aja nih. Trek ketrek gitu kan. Nah, gitu-gitu aja. Gak usah dipukul. Nanti kalau udah misalkan udah mau sampai si lubang bautnya ke sana, kita tinggal press aja guys menggunakan baut tuh ya. Itu udah lumayan agak dekat tuh ya. Sekarang kita press aja menggunakan baut, jadi bautnya dua aja, atas bawah. Nah, jadi gak usah diketok guys, karena agak diketok juga dia bisa terpasang dengan sangat mudah sekali. Oke. Nah, lalu kita setelah mengencangkannya menggunakan kunci T10 ya. The next kita pemasangan baut ini nih. Ini baut pipa, jangan lupa dilem juga pipanya. Ini menggunakan kunci 8 sih, cuma bautnya 10 masih sama. Lalu the next kita ke pemasangan kipas yang gak kalah penting untuk mendinginkan suhu mesin ya. Kipas ini sangat-sangat penting guys, karena untuk mendinginkan air radiator ya. Nah, lalu di sini kita kita baut ada 3 bautnya, baut 10 pendek 1 cm mungkin ya, atau mungkin 1,5 cm. Nah, di sini radiatornya kita pasang, jangan lupa guys. Lalu kita masukkan ke selang-selang aja dan jangan lupa dikencangkan. Oke, the next setelah radiatornya terpasang kita kencangkan dan mari kita tes hidupkan motornya guys. Kol? Sok coba hidupan mah. Sip lah. Gimana biar
Itu sikil kol kulak pak gawe ya nanang ngocok. Bos nakal lem aku nanti. Anjing, kira aku mah. Hah? Kira aku. Coba lebih si tengalir. Ngalir mah panas ka dia. Mun teu mah tiis wae.